أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين سيد الكونين والثقلين سيد السابقين واللاحقين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلح الجسد والقلب والروح بسر اسمي بدوح يا قدوس يا سبوح يا رب الملائكة والروح برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang kami hormati para bapak, para ibu, wabil khusus para asatidz, para sepuh, wabil khusus lagi pengurus Masjid Besar Al-Furqan, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita puji-puji kebesaran Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga banyaknya, termasuk di mana untuk kesekian kalinya kita mendapat kesempatan yang baik dan kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah dengan bulan suci Ramadan ini. Kita sudah berada di dalamnya, mungkin baru minggu pertama ini. Kalau menurut hadis masih dalam suasana di mana Allah dengan gencar-gencarnya menurunkan rahmatnya kepada kita ini. Nanti 10 putaran yang kedua kita siap untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah lewat permohonan ampun kita agar kita mendapat maghfirah. Dan yang terakhir, nanti masih ada waktu untuk siap-siap pula kita tingkatkan, semakin meningkat amal kita agar kita mendapatkan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk mendapatkan itqun minan nar, orang-orang yang dicatat untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan 3 poin ini kita dapati semuanya, amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak yang berbahagia, taklim kita ini masih kita bahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, melanjutkan
pembahasan yang dulu rasanya masih kurang banyak apa kurang seret gini ya, kurang mantep lah ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah merupakan kewajiban bagi kita ini umat Islam. Artinya amar ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik-baik, perbuatan yang baik, dan melarang kepada hal-hal yang bersifat munkar, yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ini amar ma'ruf itu tempatnya bukan di masjid, Pak. Sesungguhnya ini tempatnya, ini aplikasinya banyak di masyarakat ini, di keluarga. Kalau di masjid sih emang orang udah pada baik semua ini gitu ya. Amar ma'ruf, apanya amar ma'ruf? Emang dia lagi mau melaksanakan ibadah. Nahi munkar, kemungkaran nggak ada, insya Allah nggak ada. Cuma kadang-kadang di bawah itu sendal hilang ya, itu biasa deh tuh, itu biasa itu, Pak. Kan kata ustadznya, ambil yang baik-baik, yang cakep-cakep, buang yang jelek-jelek. Datang ke masjid bawa sendal jepit, pulang bawa sendal bata itu. Nah, di dalam puasa, agar puasa kita ini baik, Pak, sempurna, itu juga di dalamnya ada amar ma'ruf nahi munkar ini. Di dalam kitab Sirrul Asrar itu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwa puasa ini yang kita laksanakan agar mendapatkan keberkahan, agar mendapatkan nilai yang bagus, di situ ada muatan amar ma'ruf nahi munkar. Maka menurut Syekh Abdul Qadir itu bahwa puasa ini supaya sempurna harus melalui dua hal, Pak. Dua hal nih. Pertama, kata beliau, namanya saumus syariah. Yang kedua, saumut thariqah. Ini saumus syariah ini puasa berdasarkan aturan, berdasarkan hukum. Biasanya didefinisikan puasa itu adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa. Min aklin, makan, wasyurbin, minum, wajimain, hubungan intim, bersetubuh di siang hari, walaupun itu dengan istri, sah. Nggak boleh, apalagi bini orang, lebih tidak boleh, Pak, gitu. Jadi ini menurut aturannya demikian, Pak. Kalau bisa menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan, itu udah dianggap sah puasa kita itu. Mau kentut 7 kali nggak batal, Pak, puasa. Buang air besar nggak batal. Jadi yang membatalkan puasa itu bukan seperti hal-hal yang membatalkan sholat, enggak. Ya itu tadi 3 aja itu, memasukkan, menelan, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh, sah udah. Itu menurut syariat. Nah, kemudian harus diimbangi dengan saumut thariqah. Yang kita lakukan puasa ini harus bersih, Pak, dari perilaku. Apa thariqah itu? Al-imsak anil manhiyat, menahan diri untuk tidak melakukan
yang dilarang. Ini nahi munkar. Kalau syariat tadi itu amar ma'ruf. Gitu. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan makan minum, tapi menjaga diri nih semua nih. Al-aqwal, al-af'al, al-ahwal. Ucapan jangan sampai kotor nih. Misalnya bully, zolim, namimah, menceritakan kejelekan orang lain, atau ghibah, mencari kesalahan orang lain terus diviral agar orang semua pada tahu. Atau af'al, perbuatan maksiat atau khotiat, kesalahan-kesalahan, jangan. Itu ada imbasnya, Pak. Itu kata Nabi akan menyebabkan hilangnya nilai ibadah kita. Nilai ibadah, ibadahnya sah karena syaratnya menurut syariat kita lakukan, sah. Pertanyaannya, apakah puasa itu mendapat pahala atau tidak? Nah, ini intinya di sini nih, Pak nih, di amar ma'ruf nih, di nahi munkar. Makanya kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukan, kecuali dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa pahala tidak dapat? Karena dirusak oleh ini nih, nahi munkar ini. Kemaksiatan yang kita lakukan itu bisa merusak amal ibadah puasa kita ini. Jadi amar ma'ruf nahi munkar sejalan ini, sejalan di situ itu. Terus ada pertanyaan, Pak, ada yang nanya, bagaimana kalau ada orang puasa tapi nggak sembahyang? Itu puasa ma'ruf, kagak sembahyang munkar. Nah, ini amar ma'ruf nahi munkar berantem ini, Pak. Berantem ini. Yang satu sah, yang satu ini doror namanya, penyakit ini. Ini munkar ini, yang bisa merusak nilai ibadat. Berarti kesimpulannya bagaimana, Pak? Pas gitu, pas 50-50. Iya, kalau kebaikan puasanya diterima, yang ini diterima, yang ini kagak. Justru nggak begitu modelnya, Pak. Justru kalau orang puasa kagak sembahyang, ini yang kagak sembahyang ini maksiat, bisa merusak nilai ibadah ini. Bukan 50-50. Ya malah dosa itu, bukan barangkali Ustaz ya, malah dosa. Kalau 50-50 mungkin ini 50 pahala, ini 50 dosa, ditebus nih, impas jadinya, impas. Ini enggak, dosa. Ngapain puasa gak sembahyang? Jadi ini makanya hadisnya nih, man ra'a minkum munkaron, yang dibahas itu dalam skala besar itu adalah hal-hal yang bersifat munkar, itu diutamakan, Pak. Karena nahi munkar itu bisa merusak nilai tatanan kehidupan dalam arti yang seluas-luasnya. Itu. Semua perilaku kita ya harus seperti itu, Pak. Cuma hadisnya begini, man ro'a, siapa yang menyaksikan, melihat ada kemungkaran. Itu. Makanya tadi di masjid, mana ada kemungkaran di sini. Jadi kalau ada kemungkaran, langsung kita taghyir, kita rubah. Lewat peringatan, ya bihasbi kudrati, kita lihat aja sikonnya gitu. Kalau cukup dengan nasihat, dibilangin gitu, kata orangnya dibilangin, jangan begitu, cukup, ya udah.
Tapi kalau ada kemungkaran yang tidak cukup dengan lisan, tapi harus dengan biadi. Contoh apa Pak? Yang nggak bisa tuh di masyarakat itu ada. Ini misalnya ada pos togel nih, pos togel itu. Dibilangin satu orang peserta atau pemainnya, jangan situ mulu loh, itu haram itu. Masih nggak denger nih Pak, nggak denger nih. Nah, terus temennya dibilangin, masih nggak nerima, karena memang ini dianggap nih mata pencaharian. Padahal mata pencaharian yang dicari itu rezeki dari Allah. Kalau togel rezekinya dari mana itu Pak? Togel rezekinya dari mana itu? Allah apa setan? Jadi Allah kagak, setan kagak, makanya kalah mulu. Kagak kalah mulu, nggak ada yang ngasih rezeki. Yang menang bandar aja Pak, gitu. Nah, kalau ini dibilangin bil lisan nggak mampu, ya udah bisa lewat yang lebih keras lagi, biadi, dengan kekuasaan. Udah bukan pribadi-pribadi, bukan ustadz lagi dah. Kalau ustadz kan banyak kan bil lisan nih, bilangin, ceramahin, ngasih tahu. Tapi kalau ini harus diangkat ini Pak, dihilangin ini. Nah, biadi, dengan kekuasaan, dengan tangan. Ya udah polsek atau camat, minimal satpol PP. Nih, bilangin ada pos ini. Oh, kopos ya, apa namanya itu? Agent apa agen ya? Agen togel itu di situ, pada kumpul di situ, pada udah diberangus saja udah. Gitu. Itu wajib itu Pak, wajib. Kalau dipelihara RT, walaupun RT itu suka, maaf nih RT ini dia sholatnya rajin, tapi membackup maksiat munkaran, itu biar ke masjid jamaah dapat pahala, membackup togel dapat dosa. Nah, impas lagi nih. Jadi impas mulu. Jadi ya memang harus dihilangin itu Pak. Doror namanya itu. Sesuatu yang membahayakan, mungkar. Gitu. Kalau di keluarga cukup siapa yang paling berhak untuk menyelesaikan kemungkaran di dalam keluarga? Yaitu kepala keluarga, gitu. Anaknya nggak sholat, maaf, gitu. Atau bagaimana itu dia melakukan sesuatu, cegah dengan hak kekuasaan mujibir, secara paksa harus dilakukan oleh orang tua, supaya situasi keluarga itu menjadi situasi keluarga yang marhamah, mendatangkan rahmat. Kalau masih ada tadi itu Pak, ini bisa merusak amal ini. Tadi seperti itu, tadi itu puasanya rajin, tapi maksiatnya juga rajin, gitu. Itu akan merusak nilai ibadah puasa. Yang kita dapati cuma al-ju' wal atas, gitu. Jadi cuma lapar dan haus, itu aja udah. Gajinya kagak ada. Sekarang Bapak nih, kira-kira enak nggak kalau kerja 1 bulan di pabrik tapi nggak digaji? Rasanya bagaimana Pak? Kerja panas berat 1 bulan tapi nggak dapat gaji, mangkal sini. Orang sana bilang muring-muring apa namanya? Masa Allah, kesel. Udah kerja capek 1 bulan nggak dapat gaji, kesel. Begitu juga kita kerja ini Pak, amal soleh kan pekerjaan yang soleh kita lakukan, puasa melakukan kewajiban, tapi cara kerjanya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Banyak hal-hal yang merusak nilai kita lakukan, sehingga akhir Ramadan itu apa yang kita dapati? Rahmat, maghfirah, atau itqun minan nar.
Bagaimana mungkin orang mendapatkan itkun minan nar kalau orang rajin betul puasa tapi nggak sembahyang tadi itu? Rasanya nggak mungkin, Pak. Masa orang agak sembahyang dapat bebas dari api neraka? Emang surga siapa, Pak? Neraka siapa? Itu bi'adlillah namanya, dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu bahasanya, Pak, yang kita baca munkarat atau manhiyat, sesuatu yang dilarang. Kedua, kewajiban muncul ketika ro'a, kalimatnya itu. Jadi ketika kita menyaksikan terjadinya kemaksiatan, segera kita rubah. Kalau tidak, ya itu, ya kalau tidak ya dengan kekuasaan nggak punya, dengan lisan mungkin bahasanya, gue takut ada yang backingnya tuh, apa namanya tuh ya, backup gitu, wah gawat ini, kita kalau saya langsung marah ini, yang backup nggak, Pak RW lagi, wah Pak RW maaf ya Pak RW, nih kita dicatut. Itu narkoba, tenang Pak, tenang. Di gang itu ada tulisan daerah bebas narkoba. Ternyata Pak, di dalamnya Pak, luar biasa. Transaksi itu mungkin paling anu Pak, paling tinggi nilainya itu. Kenapa itu bisa aman, bisa tenang? Itu karena yang menguasai, yang nyetor setiap malam itu oknum polisi Pak. Polisinya tetangga saya, anaknya sekolah di pesantren saya, orangnya gede. Kalau ngeliatin melotot, orang pada takut Pak, takut. Tapi kok aman itu narkoba itu? Jadi ada perdagangan, walaupun tidak terang-terang, lancar, karena di backup ini. Mestinya ini biadih ini Pak, dengan kekuasaan, tapi enggak gitu. Ini saya ngomong karena memang polisinya kebetulan udah mati Pak, udah mati, jadi enggak galak dia udah. Enggak galak, udah mati gitu. Tahu kalau polisi lain dah gitu. Itu biadi yang begitu memiliki kekuasaan, ya polisi, ya camat, ya lurah, ya RW, itu biadi, harus dengan kekuasaan gitu. Jadi ini nggak main-main ini Pak, gitu, main. Nah, kemudian apa sih ini? Apa nih kaitannya dengan larangan Allah ini? Setiap kemungkaran rubah segera, jangan sampai itu mengakar kuat. Bahkan bisa Pak, kemaksiatan itu bisa menjadi tradisi, mengakar di tengah masyarakat. Habis tidak ada yang mampu untuk menyelesaikan atau merubah itu, kita yang tahu. Dia berani gitu kan. Kalau sudah begitu, kemaksiatan muncul. Pertama sih main duit, minuman, terus perzinahan, terus terjadi penipuan, akhirnya saling emosi, pembunuhan, udah terus maksiat. Apa yang terjadi? Ini Pak, sabda Rasul untuk mengantisipasi. Ingat kata Nabi, dengan munculnya di tengah-tengah masyarakat berbagai macam kemungkaran yang mestinya harus kita nahi, kita nehi itu mungkin biasaan kali ya, nehi jangan artinya nehi itu nahi, jangan melakukan kemungkaran, jangan nehi. Bahasa orang sono udah tuh nehi, si nehi, saudaranya Neha, udah saudara Neha. Neha siapa Neha? Saya punya murid namanya Neha, nggak kenal saya Pak. Pas orang datangnya, siapa ini? Neha. Lah bukan Neneng Hasanah. Jadi di apa namanya, disingkat Neha, Neneng Hasanah. Udah jangan pakai Neha, ternehi lagi.
Nah, dengan munculnya kemungkaran yang terus mengakar akibat tidak ada yang taghyir, itu akan menyebabkan bala, bencana bakal turun. Ini Pak ini dikatakan gini. Seseorang yang selalu berbuat maksiat, kata Nabi ini, al-bab muglaq, pintu rahmat Allah tertutup, terkunci untuk dia. Kita hidup butuh rahmat. Sekitar masyarakat kalau di dalamnya ada kemungkaran, Allah turunkan itu, Pak. Di wilayah KRT-an lebih luas lagi, kalau ada di sana ada yang maksiat, di sana ada miras, di sana ada, itu menyebabkan turunnya bencana dalam skala besar nasional. Coba itu peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya tsunami apa semua. Ya mungkin banyak yang mengatakan ini bukan sekedar faktor alam terjadi hal ini, gempa, longsor, tapi itu memang ya semuanya kan ada kekuatan, Pak, yang memegang hal ini Allah, tapi murka dengan ulah masyarakatnya yang tidak mengindahkan hukum Allah. Munkarat dilanggar, manhiyat dipelihara, yang dilarang dipelihara, dilaksanakan, yang diperintah ditinggalkan. Maksiat full. Boleh jadi Allah sudah saatnya akan memberikan bala. Bala itu bisa terjadi sebagai peringatan sajalah, peringatan kepada penduduk ini. Bisa juga azab bisa gitu. Makanya bala itu bisa takdib dah, di takdib aja, diperingatkan oleh Allah, kami ini sudah jauh melanggar hukum Allah, nahi mungkar tidak berjalan, takdib. Bisa lagi takdib, berapa? Takdib tadi ya, takzib, asal kata azab. Itu betul-betul bencana yang bisa membahayakan. Ini ulama mengatakan kalau takdib untuk umat Islam yang tadinya rajin, kenapa nggak rajin gitu. Bukan hanya maksiat, ngaji udah kagak ada yang ngaji. Kalau ini banyak ini masih ya, jamaah udah kagak ada yang jamaah. Hati-hati tuh, Pak, kalau ada masih kagak ada yang jamaah, tunggu tanggal mainnya udah gitu. Ini mungkar tanda mungkar itu. Nah, yang paling bagus itu bala itu takrib namanya. Ada takdim, ada takzim, ada takrib. Takrib itu dengan adanya cobaan dari Allah mengingatkan kembali hati-hati orang beriman untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Takrib. Takut akan azab Allah, takut akan murka Allah, gitu kan. Jadi takrib itu dekat. Nah, itu bahasanya takut dengan Allah beda dengan takut dengan binatang misalnya. Takut dengan binatang kita harus berlari jauh menghindar, tapi takut kepada Allah harus mendekat. Beda, Pak. Ini orang-orang takut kepada Allah nih, nyatanya dia mendekatkan diri. Kita mendekatkan diri lewat sholat, lewat ibadah. Yang kita lakukan ya puasa, ya sholat, takrib kita ini. Kita dekatkan Allah. Karena kita takut. Takut apa? Takut akan murka dan azab Allah. Beda takut dengan ular, ada itu binatang buas, takut, lari, menghindar, jauh. Beda. Takut dengan Allah. Takut dengan polisi, ini ada polisi lagi gabungan tuh, waduh, ada yang lewat gang tikus, dia lewat tikus, ada yang balik lagi lewat, gitu. Aduh, dah. Takut dia sama polisi, sama Allah nggak takut, polisi takut. Makanya ada anekdot juga, Pak. Ada laki, suami takut dengan istri. Iya itu ya. Ada Pak. Jadi kalau orang DKI bilang DKI itu
DKI itu di bawah ketek istri. Jadi apa kata istri udah takut aja udah. Nah, tanya, kata dia, aku sih nggak ada yang aku takutin kecuali satu, istri. Ngomongnya depan ustaz. Oh itu syirik itu. Syirik. Yang wajib kita takuti cuma Allah. Kenapa takutnya dengan istri? Syirik itu. Nggak boleh takut dengan istri. Yang takut hanya kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang takut kepada istri, tidak takut kepada Allah, itu apa namanya itu Pak? Wah kemungkaran itu, gitu. Nggak boleh. Istri kan manusia, yang harus ditakuti Allah gitu. Nah, jadi ini kenapa tidak disebut amar ma'ruf? Itulah ada beberapa hadis yang mengatakan ini panjang banget hadisnya Pak. Intinya seperti itulah, bahwa kemungkaran yang sudah menjadi dan berakar di tengah-tengah masyarakat yang terus menerus itu terjadi akan menyebabkan turunnya azab bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bencana azab sudah turun, semua al-ammah wal khassah kenapa? Si pelaku apalagi? Kemudian ini. Kemudian orang-orang baik yang ada di masyarakat itu pun akan kena imbasnya Pak. Siapa yang makan nangkanya, siapa yang juga yang kena getahnya gitu. Dapat Pak, dapat. Cuman tadi kalau orang-orang soleh begini nih, takdib, peringatan aja dari Allah. Kalau si pelaku itu takzib Pak, bencana dia. Tapi orang-orang khos, ada orang khos apa ya? Di bahasa Gusir itu orang khos, orang yang pilihan. Emang dia imannya udah menengah ke atas, udah nggak pandang ini nih. Dia semakin bukan nggak tahu ini ke sekitar, emang dia udah ke Allahnya udah bagus itu Pak gitu. Kalau kita kan iman kita masih menengah ke bawah, kadang-kadang merosot, drop shot terus. Kadang-kadang ya bertahan kita di bawah. Waduh, gawat itu. Nah kalau iman bertahan di bawah, itu saya yakin Pak, kagak sampai ke masjid, nggak sampai. Karena nggak ada yang menggerakkan, motivasinya kagak ada. Ini kan bereskan motivasi, gerakan iman ini kita datang kemari Pak. Kita sholat di tengah malam, kita udah bangun, terus kita sholat, ngantuk, kopi kagak, teh kagak, puasa masih bisa kita bertahan. Ini karena dikuatkan motivasinya karena iman. Kalau tidak ada iman, wah itu Pak. Jadi itu berarti kemungkaran juga ada dalam diri kita itu, yang harus kita selesaikan itu Pak, secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi intinya Allah memperingatkan kepada kita hati-hati gitu. Kalau ada nanti maksiat yang merajalela di masyarakat, jangan salahkan aku, kata Allah. Akan diturunkan itu. Baik yang ammah, yang umum atau khassah, yang orang si pelaku kena apa imbasnya. Itu yarfa'ul barokah. Kehidupan masyarakat juga gitu. Makanya nih RT Pak, RT. Kebetulan anak saya itu yang pertama itu ya masih muda, oleh masyarakat diangkat jadi RT. Waduh, jadi saya bapaknya RT nih. Bapaknya RT saya, anak saya RT itu. Saya briefing dia, saya kasih masukan dia. Nih masalah ini nih. Ternyata betul Pak. Jadi staf RT itu dia sudah hampir 3 kali lebih Pak menemukan ada satu kontrakan itu
ada yang hidup dua insan yang berbeda, dan itu kumpul kebo Pak, kumpul kebo. Itu kebanyakan kan daerah kita itu karena dekat JGC itu kan lagi bangun tuh ya. Ya, itu kontraknya dekat kita gitu ke kampung. Jadi laki perempuan yang bukan muhrim, bukan istri. Nah itu ya di apa namanya itu? Diawasi udah 3 kali lebih gitu. Di sidang akhirnya ada yang dinikahin di situ, ada yang dipanggil orang tuanya, ini Pak segera nikahin anaknya gitu. Jangan boleh datang kemari sebelum ini nikah. Nah, itu bukan sekedar pengakuan tapi bukti apa RT bahwa dia ini sudah nikah, silakan hidup. Kita nggak boleh juga melarang orang usaha dan hidup. Tapi yang kita larang adalah kemungkaran itu yang terjadi, perzinahan. Nah, kalau itu pun diam-diam kita ini tokoh-tokoh masyarakat nggak tanggap, tunggu saja Pak. Nih Allah janji itu akan turun nanti bala dari Allah, cobaan dari Allah gitu. Kenapa ini kok kita masyarakat yang nggak maju-maju, masyarakat yang pas saling, oh mungkin ada sesuatu. Intinya kemungkaran itulah. Jadi Allah turunkan itu rasa kok pengen itu panas sudah gitu. Artinya masyarakat yang tidak dibimbing oleh rahmat Allah. Kita kepengen istimaiyah marhumah, masyarakat yang marhamah gitu. Nah, yang terakhir Pak. Jadi ini amar ma'ruf ini perintah Allah Pak, perintah Allah ini. Itu darinya kemarin tuh Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ta'ifatun. Bukan begitu. Apa begini bukan ayatnya? Ummatun yad'una ila apa? Ila ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah gitu. Wal takum minkum, hendaklah ada di antara kamu, di antara kita ini. Harus ada Pak. Siapa? Ya mungkin inilah yang menjadi pemikiran ulama bahwa kata-kata minkum itu di antara masyarakat. Itu menunjukkan bahwa kata ulama amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah katanya. Harus ada di antara elemen masyarakat, baik RW-nya, RT-nya atau tokohnya atau ustadznya sekaligus, yang bisa memberikan itu pencerahan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai apa? Jangan sampai Allah cepat atau menurunkan azab itu aja udah kita. Jangan sampai itu Pak. Itu otomatis lah, otomatis itu, otomatis. Ya sama aja kita pribadi nih, maksiat tidak di kampung, tapi kita bawa ke kampung pulang, kita ke sono kemari, kita ini dicap munkar. Nah, cuma nanti pertimbangan Allah, ya udah kena lu maksiatnya, kata Allah ngumpet-ngumpet sendiri-sendiri, ya ini kita ya pribadi yang diazab. Tapi kalau yang terjadi masyarakat, itulah masyarakat umumnya kan kena, kan nggak mungkin itu. Kalau hujan Pak, kalau hujan itu kecuali hujan lokal kali ya, hujan lokal ya. Di sini hujan, di sini kagak. Ini kalau azab itu merata tuh, sekampung itu semuanya itu, gitu kena gitu. Nah jadi itu menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib kifayah namanya itu. Nah, wajib kifayah. Tapi sesungguhnya begini Pak, ada orang-orang soleh. Kita ini banyak setan ini Pak, di sini banyak setan ini. Jadi setan itu punya kendaraan, yaitu di munkarat itu Pak. Isinya munkar itu setan itu Pak, nafsu, syahwat. Jadi ada guru saya kalau cerita begini, dia selalu berkata, bahkan ngomelin dirinya Pak, ngomelin dirinya. Misalnya malam nih, dia bangun jam 1, namanya Ki Muhammad. Itu rata-rata Pak, kalau orang bangun malam masih ngantuk, masih enak tidur,
Berat itu, udu, apalagi sholat malam, berat itu. Setan itu Pak. Dia memanjakan dirinya. Tapi ini kiai saya ngomong, ya sama aja, kiai kan manusia juga Pak. Malasnya ada juga, gitu. Jangan dibilang udah ustadz lancar-lancar, enggak. Ustadz itu setannya lebih gede Pak. Lebih. Wow. Kalau biasa-biasa setannya kelas kopral. Jadi tuh kalau kiai gua kelasnya kelas ya gitu lah, gua kelas tinggi deh tuh, kelas jenderal. Apalagi kiai, gitu. Dia amar ma'ruf, nahi munkar terhadap dirinya. Begini kata dia, gua kalau bangun tidur, Fauzi, gua omelin diri gua. Lah kok ngomelin diri kiai? Apa? Mad, namanya Muhammad. Mad, bangun, bayang, ayo, gituin, ayo bangun. Dirinya, dia itu nahi munkar terhadap dirinya, karena di situ ada mane, ada penghalang. Bosan, jenuh, itu gendaraan setan semua itu masuk. Lagi enak, males, capek, apalagi udah banyak banget tuh, segen. Mad, bangun, bayang, ayo. Bangun dia, karena dia udah ngomong, Mad, begini lagi, Mad, bangun, gitu. Kalau kagak mau juga ke kolam pantaran, ambil air, guyur aja Pak, gitu Pak. Masya Allah, itu biadi namanya itu, biadi. Nah, ada yang seperti itu. Nah, setelah saya lihat, itu ternyata ada Pak, orang-orang sufi, kelas tinggi, sufi agung itu juga begitu. Yaqulu fi nafsih, itu bahasanya. Dia berkata terhadap dirinya sendiri. Gitu. Nasihat untuk orang lain, amar ma'ruf nahi munkar, sebelum dia melontarkan itu nasihat, nih, yaqulu bi nafsih. Dia dirinya dulu diapain ini? Dinasehatin, diomongin. Jangan elu, nih bahasa kita elu, jangan elu nyuruh orang, elu sendiri kagak. Nah gitu, bahaya itu. Nanti arun alaika idza fa'alta azim, akan menjadi cemoohan. Lalu nyuruh doang, ngerjain kagak. Nah ini Pak, bahaya tuh Pak, bahaya udah itu. Nah itu ya itulah. Jadi ini jadi bahan pemikiran nih. Ini pentingnya amar ma'ruf untuk kebaikan lah, kebaikan, kesejahteraan, kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Apapun secara zahir. Wah, alhamdulillah kita punya RT-nya hebat. Wah, mau dibangun gang-gang di aspal. Semua ini gang ada namanya. Namanya diganti pakai Al-Asmaul Husna. Gang Al-Jabbar, gang Al apa? Ke-99 yang enggak apa ya. Wah, pakai itu. Gang ini semuanya. Tapi bentuk kemaksiatan masih dipelihara, kemungkaran masih di backup. Biar bagus kayak apa itu masyarakat secara zahir, bangunannya, penataannya, tapi Allah nggak lihat itu Pak. Tetap, aduh, itu pentingnya ya, itu pentingnya. Jadi itu amar ma'ruf itu untuk kebutuhan diri kita, untuk kebutuhan keluarga kita, untuk kebutuhan masyarakat sekitar kita. Bahkan amar ma'ruf ini, nahi munkar, kebutuhan negara gitu. Ya kalau kita bicara Habib Rizik mungkin agak terlalu luas dah ya. Udah kita jangan urusin itu dah, biarin aja udah dia ya. Tapi kita backup Pak. Segala kemungkaran yang terjadi kita yakini itu terjadi atas kehendak Allah. Al-umur bil aqdar namanya. Itu makalah itu. Al-umur bil aqdar. Semua yang terjadi bil aqdar ai bitakdirillah. Itu terjadi karena takdir Allah. Gunung, gempa, longsor, tsunami, macam-macam bitakdirillah. Kenapa itu takdir Allah terjadi? Oh, ada sebabnya. Nih dia sebabnya nih Pak. Dalam skala luas nih. Banjir apa semua. Ada yang bilang, nih biasanya nggak banjir, nggak begini nih, nggak biasa-biasanya nih. Nah itu kenapa tuh harus dijaret jalan keluarnya?
gitu. Mungkin ada orang yang tidak patuh, bisa jadi. Nah, tidak patuh kepada Allah, tidak patuh terhadap lingkungan, buang sampah sembarangan, bisa terjadi dan lain sebagainya. Itu faktor alam. Tapi bukan sekedar faktor alam, semua biiznillah. Yang mustahil bagi manusia, tapi belum tentu mustahil bagi Allah. Kalau udah Allah berkehendak, jadi Pak, jadi gitu. Ada orang kawin nenek-nenek, menepos lagi, dia kaya, gua kawin sama dia hanya untuk hartanya. Seminggu kawin, gue cekek, mati dia. Ya, dia dapat warisan, tapi belum tentu. Baru kawin, dia yang mati, lakinya yang mati. Nah kalau udah mati laki, bagaimana urusannya? Itu kan takdir Pak, gitu. Al-insan bitafkir, wallahu bitadbir. Manusia punya rencana, usaha, tapi Allah yang apa? Yang menentukan itu. Jadi man proposes and God disposes. Itu bahasa orang Jawa itu Pak. Jadi manusia berencana, Allah yang menentukan, mengatur semuanya. Itu aja deh Pak ya. Udah pas 1 jam kurang 5 menit. Nah, puasa nih Pak. Kita puasa ini ya. Puasa ngomongin makanan boleh nggak Pak? Sayur pucung, sop, gitu. Ntar kita buka pakai. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Hatta ini makanan macam-macam kita liatin, nggak apa-apa. Sebelum itu makanan ketelan masuk. Kalau sudah ke tenggorokan ke bawah, udah batal. Tapi kalau masih ngeces aja ini, belum batal Pak, belum batal. Cuma ngomongnya itu orang iseng amat gitu. Puasa ngomongnya ngeliatin, ndelengin gitu, jangan itu ya. Jadi ya kita hindari yang begitu-begitu. Bukan apa, untuk ya supaya kita konsentrasi ibadat, jangan nanti konsentrasinya hanya kepada makanan gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan kewajiban kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Ini Ramadan itu 2 aja Pak. Seharus siam, wajib, di mana bulan diwajibkan berpuasa 1 bulan full. Kedua, syahrul qiyam. Qiyam artinya ibadah dalam arti luas, untuk meningkatkan ibadah, baca Quran, meningkatkan sedekah, meningkatkan amalia sosial, meningkatkan ibadah-ibadah lainnya. Syahrul qiyam, termasuk taraweh qiyam, sedekah qiyam, zakat qiyam, semua qiyam. Itu sunnah. Yang wajib itu adalah syahrus siyam, diwajibkan puasa 1 bulan full, min awal ilal akhir, 1 full ya. Mudah-mudahan kita lakukan dengan dasar imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan ihtisab. Itu tolabus sawab namanya, mencari nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kemungkaran harus kita apa? Kita redam aja dulu daya. Bukan kita redam. Ntar muncul lagi habis lebaran. Kita kubur aja udah, kita kubur ya. Kita hilangkan. Ad-dararu yuzalu. Segala yang sesuai membahayakan keimanan itu yuzalu, wajib dihilangkan ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan taufik dan hidayahnya. Allah berikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita mampu menyelesaikan. Masih banyak ini Pak, baru mulai kita puasa minggu pertama. Mudah-mudahan sampai akhir Allah selamatkan ibadah kita dan Allah berikan nilai dari ibadah yang kita lakukan di bulan ini. Wa bitilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah enggak ada yang nanya udah siang ya, capek udah. 2 aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa awrisna ilma ma la na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna bihudaka. Allahumma innaka 'afun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين